Rocky, apa kabarnya nih? Pasti asik banget ya. Udah seminggu ini adik-adik semuanya liburan. Pada liburan kemana aja nih? Kembali lagi bersama dengan Kak Billy di Rocky Online minggu ini. Dan Kak Billy juga lagi di rumah karena lagi liburan. Sebelum kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami sekolah, selama kami liburan. Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Dan sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau. Engkau yang pimpin kami, Engkau yang siapkan hati kami untuk hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk bersama-sama dengan Kak Billy kita nyanyikan Jaga Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Hanya pegang tanganmu agar kau terus maju. Tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan buat Tuhan Yesus tersenyum. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami dapat kami dengar, dapat kami terima, dan kami lakukan di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sekarang kakak akan membagikan firman Tuhan dan adik-adik
harus mendengarkan dengan tenang ya. Kakak akan menceritakan, hari ini temanya adalah Tuhan itu ada. Nah, firman Tuhannya hari ini dari Kisah Para Rasul 6. Adik-adik bisa baca di Alkitabnya di Kisah Para Rasul 6 ya. Nah, kita akan belajar untuk memahami kebenaran. Adik-adik, di sini siapa yang pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya adik-adik? Siapa yang pernah merasa dijaga oleh Tuhan? Misalnya saat adik-adik sakit, saat adik-adik sedih, saat adik-adik sedang mengalami kesulitan. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan adik-adik. Nah, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan walaupun kita tidak melihat Tuhan secara fisik ya. Kita tidak melihat Tuhan kepalanya seperti apa, badannya seperti apa. Kita tidak melihat Tuhan seperti itu. Nah, tapi kita bisa merasakan Tuhan itu menjaga kita sepanjang waktu dan sepanjang hidup kita. Kak, tapi gimana sih kita bisa tahu Tuhan itu ada kalau kita nggak lihat fisiknya, bentuknya? Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita ya adik-adik. Misalnya dalam udara yang kita hirup, dengan melihat matahari yang bersinar setiap harinya. Dari situ Tuhan itu hadir adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa merasakan penjagaan Tuhan dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Ada yang tahu apa itu kebenaran? Kebenaran itu sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak salah, dan sesuatu yang sebagaimana seharusnya. Kebenaran apa yang harus kita yakini sebagai anak-anak Tuhan? Kebenaran yang kita yakini sebagai anak Tuhan adalah kebenaran bahwa setiap orang telah jatuh ke dalam dosa, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain kasih Tuhan yang sudah mati menebus kita di kayu salib, agar kita terbebas dari dosa. Jadi kita itu bukan terbebas dari dosa karena kita melakukan kebaikan, karena kita menolong orang, karena kita nggak berbuat dosa. Karena pada dasarnya semua orang itu melakukan dosa ya adik-adik. Tapi kita bisa diselamatkan oleh Tuhan karena kasih-Nya yang telah menebus dosa-dosa kita. Nah, itulah yang harus adik-adik percaya sebagai anak Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dan itu adalah kebenaran yang harus kita yakini dengan iman kita. Roma 1 ayat 16-17 menyebutkan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kebenaran juga akan memerdekakan kita adik-adik. Inilah mengapa kita harus memahami dan mengerti kebenaran, yaitu supaya kita tetap hidup dalam penjagaan Tuhan dan supaya kita dimerdekakan dari segala dosa yang kita lakukan. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya, orang yang tidak memahami dan tidak meyakini kebenaran akan terus hidup dalam dosa, kesedihan, kesengsaraan, dan berbuat hal-hal yang jahat. Adik-adik tahu upah dosa itu apa? Upah dosa adalah apa? Maut, adik-adik. Jadi, adik-adik kan gak mungkin ya kita mau masuk ke dalam maut. Kita maunya hidup bahagia bersama Tuhan Yesus ya. Jadi, kita harus percaya bahwa dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus, dan kita tidak akan mendapat upah maut. Tetapi kita akan hidup bahagia bersama Tuhan Yesus di surga nantinya ya. Adik-adik juga harus yakin bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus berani membagikan kebenaran. Benarkah kita udah dipanggil? Adik-adik yakin adik-adik sudah dipanggil? Kak, aku dipanggil kayak gimana sih? Emang dipanggil namanya gitu? Ayo ke sini. Enggak ya, enggak seperti itu. Adik-adik, misalnya di sini adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik berdoa, adik-adik sudah mendengarkan kebenaran yang tadi, itulah adik-adik sudah dipanggil oleh Tuhan. Adik-adik jadi sekarang harus membagikannya kepada orang banyak, kepada teman-teman, kepada guru, kepada orang tua, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang adik-adik temui, bahwa kita, kalau kita percaya dengan Tuhan,
dosa-dosa kita akan diampuni dan kita akan diselamatkan. Itu yang harus kita adik-adik bagikan kepada orang banyak. Karena kabar baik ini untuk semua orang yang percaya. Gimana sih Kak cara membagikannya? Nah, yang pertama bisa melalui kehidupan adik-adik sendiri. Dengan adik-adik menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang taat, dengar-dengaran. Nah, lewat kehidupan adik-adik, adik-adik bisa membagikan kabar baik tersebut. Kemudian juga bisa dengan menceritakan secara langsung kepada orang-orang bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sudah menyelamatkan aku, Tuhan itu sudah membebaskan aku dari dosa. Adik-adik menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang, kepada teman-teman, dan semua orang yang adik-adik temui. Nah, jadi adik-adik sekarang udah paham ya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Itulah kebenaran yang harus diyakini oleh adik-adik sebagai orang yang percaya. Nah, sekarang kita akan masuk ke super kebenaran. Super kebenarannya hari ini adalah aku dipanggil untuk memberitakan kebenaran kepada mereka yang belum percaya. Ya, sama-sama ya kita sebutkan super kebenaran hari ini. 1, 2, 3. Aku dipanggil untuk memberitakan kebenaran kepada mereka yang belum percaya. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Nah, selanjutnya super ayat kita hari ini dari Kisah Para Rasul 17 ayat 28a. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ulangi sama-sama sekali lagi. Kisah Para Rasul 17 ayat 28a. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke creative time ya adik-adik. Creative time hari ini adik-adik bisa menyiapkan kertas dan alat tulis. Jadi dalam kertas tersebut, adik-adik bisa menuliskan tokoh siapa saja yang ada di dalam Kisah Para Rasul 6, ayat bahan firman Tuhan kita hari ini ya. Kisah Para Rasul 6, tokoh-tokohnya adik-adik tulis di dalam kertas tersebut, dan adik-adik cari biografi mengenai tokoh tersebut, cari fakta-faktanya tentang kebaikan-kebaikan mereka yang bisa dicontoh oleh kita sebagai orang percaya. Kemudian, adik-adik juga bisa membagikannya kepada teman-teman dan orang banyak mengenai kebenaran dan kebaikan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh di Kisah Para Rasul 6 tersebut ya. Mudah sekali kan? Jadi jangan lupa dilakukan di rumah ya. Oke, sekarang firman kita dan ibadah kita sudah selesai. Kita akan bersatu dalam doa untuk menutup. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman hari ini. Kami juga sudah memuji-Mu. Sekarang kami akan menutup ibadah hari ini. Biarlah Roh-Mu terus hidup dalam kami dan kami bisa semakin percaya kepadamu dan membagikan kebenaran akan Engkau kepada orang banyak. Terima kasih ya Bapak, pimpin kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita sudah selesai adik-adik. Happy Sunday, and God bless you. Bye-bye. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan setelah ini. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami beri ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu dan kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi. Adik-adik, jangan lupa buat minggu depan Rocky Online akan hadir premier di YouTube channel Rocky Star Generation jam 7 pagi. Hari Minggu jam 7 pagi. Oke adik-adik, dan buat adik-adik yang mau datang berkumpul bersama teman-teman Rocky lainnya, adik-adik bisa datang ke Gedung Landmark lantai 3, Jalan Braga nomor 129 Bandung. Nah, di situ adik-adik bisa berkumpul bersama dengan teman-teman, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. So, jangan lupa ya. Ibadah Rocky Online kali ini telah selesai. Adik-adik, jangan khawatir karena kita masih bisa berjumpa lagi minggu depan. Kak Billy pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you.